Saya bilang Benar. ini mati, saya hidup. Saya tanya, lipstick ini bisa menyatakan dirinya lipstick? Enggak, Kenapa? karena benda mati. Iya, jadi Allah itu nggak boleh kayak benda mati. Satu yang tidak bisa berbicara, satu yang tidak bisa bergerak. Allah itu harus satu Tritunggal supaya dia tidak menjadi Allah mati. Ya, Kalau ya. 20 sifat berbeda dalam satu zatnya, tidakkah itu 20 tunggal? 20 in one kan? 20 in one. Karena 20 sifat yang berbeda dalam satu zat Allah. Telan. Kalau Iya. kita itu hanya mengimani Tritunggal. Sebelum ciptaan ada, siapa yang dia kasih? Kebetulan belum nyampe Kak ke situ kalau aku. Memang tidak ada jawabannya. Oke, ya Jadi itu kalau makanya Allah aku itu nggak tidak berani jawab juga. Tritunggal. Aku nggak berani jawab Ya. apa yang nggak aku tahu. Tapi Takutnya kalau di dalam iman saya, kalau Allah itu adalah Maha Pengasih, sebelum ciptaan ada, siapa yang dikasihi Allah? Makanya kalau tidak Tritunggal, Allah itu bullshit. Kalau tidak Tritunggal, kemahaan dalam sifatnya itu gugur. Uchlin tidak berkutik debat dengan Agatha. Kalau tidak Tritunggal, maka kemahaan Allah gugur. Mari kita simak video berikut ini. Buka Tauratnya Ya. Musa, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, itu udah Tritunggal. Allah dengan firman dan dengan rohnya. Itu Tritunggal. Allah punya firman, Allah punya roh. Itulah yang disebut dengan Trinitas. 3 realita berbeda dalam satu hakikat Allah. Itu baru di Tauratnya Musa. Tritunggal. Esa itu artinya Tritunggal, Bang. Jadi Esa itu bukan gini, Bang. Nih. Ini menurut Abang Esa nggak? itu satu. Iya, satu itu Esa. Tapi ini Esa yang mati. Esa yang hidup itu adalah Allah Tritunggal. Allah yang punya firman, punya roh. Sama kayak saya, Bang. Saya juga satu. Esa. Tapi ini Esa mati, ini Esa hidup. Satu. Saya punya suara yang berbeda dengan badan saya punya roh atau nafas yang berbeda dengan badan saya, namun saya satu. Di dalam Jabur Daud, Jabur Ya. 33 ayat 6 juga Daud itu mengajarkan Allah Esa itu adalah Tritunggal. Dengan firman Allah, langit dijadikan. Dengan nafasnya, rohnya, segala tentaranya. Jadi Allah mencipta itu dengan firman dan dengan roh. Sebab Allah itu satu, punya firman, punya roh. Itu dijelaskan Musa, itu dijelaskan Daud, dan itu yang dijelaskan Yesus. Yesus itu mengaku dia firman yang berada di dalam Allah, dan Yesus itu juga mengajarkan bahwa Roh Kudus itu juga dari dalam Allah. Dalilnya ada di dalam Yohanes 8 ayat 42 dan Yohanes 15 ayat 26. Makanya saya bilang konsistensi ajaran kekristenan itu dari zamannya Adam yang dituliskan Musa, itu yang membuat saya percaya bahwa Kristen itu adalah ajaran agama yang benar. Oke. Terus ini Kak, keesaan Tuhan itu kan sifatnya mutlak, benar nggak? Betul. Dan murni. Nah, dimana ada kemutlakan kalau misalkan esanya Tuhan itu ada bagian-bagiannya gitu. Esa ada bagian-bagiannya, maksudnya? Iya, maksudku gini. Kan esa dalam arti mutlak itu bukan campuran dari bagian. Kenapa Tuhan kayak kita, kayak diri kita nih, nggak bisa dibandingin dong. Emang kita tuh ada jasad, terbagi dari jasad ruh, ya. Kalau kita sebagai manusia. Tapi ruh itu Kalau- hakikatnya manusia kan? Iya benar. Jasad itu hakikatnya manusia. Bagian dari. Suara itu Iya. juga manusia.
Iya, Berarti kayak satu tadi toh? kakak tuh Berarti satu esensi kan? bener. Cuma kan satu itu satu kesatuan itu tuh ada yang satu, ada yang kesatuan. Jadi kayak kakak tadi Esa itu nunjukin kesatuan atau satu? satu. Oke. Nah, konsep keesaan dari Tuhan itu yang aku tahu gini kak. Maaf bukan mengajari. Cuma ini sharing aku yang aku tahu gitu. Nanti siapa tahu ada statement kakak yang bisa masuk Boleh. biar aku juga lebih enak gitu. Nah, dari yang kakak nunjukin lipstick tadi kan, Betul. nah itu kan satu, cuma ada tutupnya, ada isinya, ada juga wadahnya gitu. Saya bilang Benar? ini mati, saya hidup. Saya tanya, lipstick ini bisa menyatakan dirinya lipstick? Enggak, Kenapa? karena benda mati. Iya, jadi Allah itu nggak boleh kayak benda mati. Satu yang tidak bisa berbicara, satu yang tidak bisa bergerak. Itu maksud saya tadi. Allah itu harus satu Tritunggal supaya dia tidak menjadi Allah mati. Makanya saya bicara, Tritunggal itu bukan bicara bagian. Seolah-olah ada tutup, ada ini. Ketika saya menjelaskan firman dan Roh Kudus, hakikatnya adalah Allah. Kalau Allah itu terang, maka firman itu terang. Wujudnya terang. Kalau Allah adalah terang, maka roh itu terang. Ini ada dalilnya. 1 Timotius 6 ayat 16. Kalau Allah itu kasih, yaitu Bapa, maka sang firman itu juga kasih. Yang saya jelaskan ini merujuk kepada hakikat Allah. Kita tidak bicara hakikat manusia. Pertanyaan saya gini, Bang. Apakah Allah di dalam imanmu hidup? Gini kak, mungkin aku belum belajar ke situ ya. Pernah dengar Tapi 20 sifat Allah? pernah, Apakah 20 sifat itu melekat pada zatnya? iya betul. Oke, apakah 20 sifat itu sama semua? Misalnya kalam sampai 20 atau berbeda-beda? Beda. Oke. Apakah itu disebut kesatuan atau satu? Itu ke sifat kak, bukan ke kayak Sifat itu kan melekat kepada zatnya. Kalau sifat Allah melekat pada zatnya, apakah sifatnya ini kodratnya bukan Allah? Jadi kan yang di sini tuh sifat kak. Kalau misalkan di Trinitas itu konsep yang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bener? Bapa, anak itu firman ya. Roh Kudus Oke. itu nafas. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau Bapa itu terang, maka rohnya juga terang wujudnya. Kalau Bapa itu terang, maka firman itu juga terang. Makanya Yohanes 1 ayat 9, terang yang sesungguhnya itu datang ke dunia, itulah Kristus. Itulah Tuhan Yesus yang adalah terang, lalu menambahkan kodrat daging atau kodrat manusia. Jadi keilahian Yesus yang adalah terang yang satu di dalam Bapa, itu satu hakikat. Ya, tapi terdiri dari 3 pribadi berarti. Bukan, saya tidak mengatakan pribadi. Tadi narasi saya adalah realita. Realita itu keberadaan. Dalam bahasa Yunaninya hypostasia. Jadi keberadaan itu adalah wujud. Ada. Suara saya ini kan realita. Real. Beneran ada. Iya. Badan saya juga real. Ada. Realita. Namun hakikat saya hanya satu manusia. Bahkan di dalam diri manusia aja kamu lihat. Saya satu dengan 3 substansi. Yang tak terpisahkan. Kalau saya terpisahkan, saya mati. Kalau roh saya atau nafas saya pisah,
saya mati. Makanya Allah itu tak terpisahkan. Tritunggal itu tidak pernah terpisahkan. Bukan bagian. Kalau dikatakan bagian, berarti ada masa. Mereka itu berjarak. Makanya saya tidak menggunakan diksi bagian. Karena nafas saya ini tidak berjarak dari badan saya. Di dalam saya. Makanya saya tidak bisa mengatakan ini adalah part atau bagi. Demikian Allah kami yang adalah Bapa, yang adalah terang itu. Dia tidak pernah terpisahkan dari firman-Nya yang digelari anak dan juga Roh Kudus yang adalah nafasnya. Oke. Mungkin abang belum memahami sekali iman Islam. Makanya ketika saya tanya sifat, Anda belum tahu sifat Allah itu kholik atau makhluk. Holik. Kalau sifatnya 20, berarti Allah terdiri dari 20 yang kholik. Betul? Itu sifat. Iya, sifat itu kholik atau makhluk? Holik. Ya udah, berarti sifat kalam itu kholik, sifat bako itu kholik. Ada 20 yang berbeda dalam satu zat. Nah, betul. Dan sifat-sifat yang ada di Allah tuh nggak ada sifatnya di manusia gitu. Oke, saya tidak bicara tentang yang ada atau ada di manusia atau kita compare seperti itu. Tetapi kalau 20 sifat berbeda dalam satu zatnya, tidakkah itu 20 tunggal? 20 in one kan? 20 in one. Karena 20 sifat yang berbeda dalam satu zat Allah. Betul. Kalau kita itu hanya mengimani Tritunggal. Betul nggak? Gimana? Tapi kalau menurutku Kak, sifat Tuhan itu bukan berarti bagian dari Tuhan, bukan seperti Bapa, Anak sama Roh Kudus yang masing-masing dianggap pribadi tidak sendiri. bagian, saya tidak menanyakan, saya tidak menggunakan diksi bagian, tapi kamu mengatakan tadi firman dengan Bapa dan dengan Roh Kudus itu sepertinya bagian. Itu bukan bagian, saya bilang. Namanya saling mendiam yang tak berjarak, itu tidak bisa dikatakan bagian. Oke. Karena itu memang tak terpisahkan. Kak, saya boleh kasih contoh nggak? Boleh? Nah, misalnya air itu kan zat, bener Kak? Tapi punya punya sifat. Kayak Air kan itu sifat air terdiri itu dari H2O. Ini juga bagus dikorelasikan dengan Tritunggal. H2O berarti hanya 2 dengan O yang 1. Kalau dipisahkan namanya bukan air lagi kan, tetapi mereka satu. Kalau misalnya H berpisah dengan O, hidrogen berpisah dengan oksigen, masih disebut air nggak? enggak. Udah enggak, makanya air itu kalau kamu mau analogikan ke situ, ini juga relevan dengan Tritunggal. Iya, tapi gini Kak, kan air itu zat, benar, dan punya sifatnya itu cair, bening, dingin misalkan. Nah itu semua sifat yang melekat, bukan 3 benda yang terpisah. Saya Begitu bicara juga Tritunggal, saya tidak bicara sifat. Tetapi ini enggak kalau Kak, kamu bicara Allahmu, yang Kakak bicara tadi sifat. yang Kakak bilang 20 sifat Allah itu yang ada pada Allah. Nah, begitu juga Allah itu zat. Terus sifatnya itu ya itu maha mengetahui, maha kuasa, maha hidup. Oke. Maha memberi. Jadi itu tuh Maha memberi ya. Maha mengasihi, betul nggak itu sifatnya? betul. Oke. Kalau saya Ar-Rahman bawa maha mengasihi, Allah itu kan kekal ya Bang ya, betul? Betul. Tak berawal, tak berakhir.
Betul. Oke, sebelum ciptaan ada, siapa yang dia kasih? Kebetulan belum nyampe Kak ke situ kalau aku. Memang tidak ada jawabannya. Oke, ya Jadi itu kalau makanya Allah aku itu nggak tidak berani jawab juga. tertunggal. Aku nggak berani jawab apa Ya. yang nggak aku tahu. Tapi Takutnya kalau di dalam iman saya, kalau Allah itu adalah Maha Pengasih, sebelum ciptaan ada, siapa yang dikasihi Allah? Yohanes 17 ayat 24. Bapa mengasihi firman-Nya yang dipancarkan oleh Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Allah Maha memberi. Apa yang Dia berikan sebelum ada ciptaan? Kasih yang darinya kepada anaknya yang tunggal oleh Roh Kudus. Makanya kalau tidak Tritunggal, Allah itu bullshit. Kalau tidak Tritunggal, kemahaan dalam sifatnya itu gugur. Kalau dikatakan Dia Maha Pencipta atau Maha melakukan segala sesuatu, ya, apa yang Dia lakukan sebelum ciptaan ada? Fakta Alkitab jelas menunjukkan, membuktikan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang Tritunggal. Tritunggal yang dimaksud di sini Allah yang Esa sebagai Bapa, Firman, dan Roh. Memang istilah atau sebutan Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi konsep Tritunggal itu jelas dinyatakan di dalam Alkitab. Sebagai contoh, Yesus menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya atau para rasul. Di dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perkataan Yesus langsung yang ditegaskan, disampaikan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, Allah yang Esa itu wajib Tritunggal. 3 realita konkret dalam satu hakikat sebagai Allah. Ketiga realita konkret ini saling mendiami satu dengan yang lain. Itu yang dalam istilah teologi disebut perihoresis. Itu sebabnya Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 14 ayat 10 sampai 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat-ayat ini menunjukkan, membuktikan kepada kita di mana antara Allah yang disapa dengan Bapa dan Yesus sebagai anak atau firman saling mendiami. Yesus ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Yesus. Itulah seperti saya katakan tadi, dalam istilah teologi disebut dengan perihoresis, saling mendiami dalam keallahan itu. Dan tentu kita perlu mengerti, memahami Allah itu roh adanya. Itulah yang membedakan manusia sebagai ciptaan dan Allah Tritunggal sebagai pencipta. Kalau kita manusia tidak bisa seperti Allah. Karena apa? Karena saya tidak bisa di dalam seseorang. Seseorang tidak bisa di dalam saya. Tapi Allah
yang metafisik yang tidak terlihat oleh mata bisa saling mendiami. Itu sebabnya ketika ditanyakan sebelum ada ciptaan, siapakah yang dikasihi oleh Allah yang Maha Kasih? Kalau ini ditanyakan kepada orang-orang di luar Kristen, mereka akan linglung dan bingung, tidak bisa menjawab. Tapi kami orang-orang Kristen bisa menjawabnya dari data dan fakta Alkitab. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dan segala tata surya ini dijadikan, Allah telah mengasihi Yesus. Tentu Yesus yang dikasihi oleh Allah yang disapa dengan Bapa itu, yang dimaksud di dalam ayat ini bukan tubuh fisik jasmani kemanusiaan Yesus. Karena itu baru ada kurang lebih 2000 tahun yang lalu, lewat dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan, yang mana hidup selama 33,5 tahun di dunia ini sebelum naik ke surga. Jadi yang dikasihi oleh Allah Bapa sebelum dunia dijadikan, sebelum ada ciptaan yang lain, adalah Firman atau anaknya. Dan Roh Kuduslah yang mencurahkan kasih itu dari Bapa kepada anak, dari anak kepada Bapa, secara kekal bahkan sebelum adanya ciptaan. Jadi ketritunggalan itu merupakan sesuatu yang mutlak. Kalau tidak, Allah tidak bisa dikategorikan sebagai yang Maha Pencipta dan Maha Hidup atau Maha Kekal. Allah itu menciptakan segala sesuatu di dalam melalui oleh firman. Allah itu memberi kehidupan melalui Roh Kudus, Roh yang kekal ada bersama dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri, tiga realita konkret dalam satu hakikat sebagai Allah. Inilah keeksklusifan, keunikan, perbedaan Allah dengan ciptaan. Ada tiga realita konkret, tidak terpisahkan satu dengan yang lain, tetapi bisa dibedakan karena memang benar-benar ada realita konkretnya.